Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Abdul Fatah. Saya dari kelas 11 IPS dan saya di sini sebagai calon kandidat Ketua RG Masa Jihad tahun 2020-2021. Di sini saya akan menyampaikan visi dan misi saya. Visi saya menjadikan organisasi Rijal Ulgod menjadi lebih baik. Dan misi saya: 1. Menumbuhkan ikatan kekeluargaan dan saling menghormati. 2. Menumbuhkan semangat dengan memotivasi. 3. Melaksanakan program yang sebelumnya belum terlaksanakan. 4. Meningkatkan wawasan santri. Mungkin segitu visi dan misi saya untuk calon kandidat tahun 2020-2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fadil Abdul Fatah dari kelas 11 IPS. Saya mau menyampaikan orasi pendapat saya tentang pendidikan. Pada zaman sekarang ini, fasilitas yang kita miliki untuk proses belajar mengajar itu sudah mencukupi. Seperti kita sudah memiliki HP, laptop untuk belajar, ataupun kendaraan roda 2 atau roda 4 untuk pergi ke sekolah. Dan bahkan mayoritas sekolah-sekolah sekarang itu sudah memenuhi syarat untuk proses belajar mengajar. Tetapi semua fasilitas yang kita miliki sekarang ini saya rasa tidak berdampak pada pendidikan di negara kita ini. Setiap tanggal 17 Agustus kita semua merayakan yang namanya Hari Kemerdekaan. Beragam lomba diselenggarakan dari mulai anak-anak hingga lanjut usia ikut memeriahkan acara tersebut. Akan tetapi yang kita rayakan tersebut setiap 17 Agustus itu kita hanya merayakan kemerdekaan penjajahan dari negara-negara saja. Karena pada faktanya sampai saat ini kita itu masih dijajah, seperti dari ekonomi bahkan pendidikan. Apa artinya merdeka jika pendidikan kita masih dijajah sampai detik ini? Bagaimana kita mau maju kalau pemerintahannya saja isinya para koruptor yang hanya memikirkan isi ususnya saja? Ditambah lagi dengan proses belajar mengajar di zaman sekarang, yaitu ada COVID-19, semakin menambah bobroknya sistem pendidikan kita. Tapi apakah masih ada harapan untuk pendidikan kita agar maju? Jawabannya ya, masih ada. Apakah kalian pernah mendengar tentang seorang anak kecil yang berjalan berkilo-kilo jauhnya untuk belajar ke sekolah? Atau seorang murid yang rela mati mempertaruhkan nyawanya dalam perjalanan untuk pergi sekolah? Atau seorang guru yang mendedikasikan hidupnya untuk mendidik murid-murid di daerah pelosok? Maka dari itu, perubahan dalam sistem pendidikan itu ada dalam setiap diri kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firas Fajar Al-Fatih dari kelas 11 IPS dan saya di sini sebagai calon Ketua RG Masa Jihad 2020 dan 2021. Saya di sini ingin menyampaikan visi misi saya apabila saya terpilih dan juga pandangan saya terhadap organisasi ini. Yang pertama, visi saya adalah terwujudnya organisasi yang tersusun untuk melakukan semua program kerja yang ada. Yang kedua, terjalinnya hubungan dan komunikasi yang baik antara keanggotaan dengan masyarakat sekolah ataupun para santri. Yang ketiga, ingin menjadikan organisasi ini sebagai suatu gerakan perubahan dengan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu mencari ridha Allah dalam setiap program kerja yang kita lakukan. Yang keempat, menginginkan untuk memajukan cara berpikir yang logis dan tidak berkesampingan dengan mengedepankan moral dan juga adab. Yang kelima, menjadikan perubahan pemikiran yang signifikan terhadap para santri ke arah yang lebih baik terhadap kewajiban dan ketaatan terhadap tata tertib yang ada.
Yang keenam, melakukan sistem reward and punishment kepada para santri sebagai bentuk keseimbangan antara apresiasi dan juga hukuman. Misi saya antara lain, melakukan perombakan yang cukup signifikan pada sistem organisasi, terlebih dalam memilih para kandidat anggota yang dinilai berdasarkan skill dan juga kemampuan mereka. Yang kedua, lebih memperbanyak komunikasi saat ada suatu permasalahan yang menyangkut kepentingan organisasi ataupun kalangan para santri. Yang keempat, melakukan revolusi cara berpikir dalam melakukan sesuatu berlandaskan mencari ridho Allah agar di setiap pekerjaan yang akan kami kerjakan lebih terasa ringan karena berlandaskan iman dan takwa. Yang kelima ialah mencari cara untuk merubah pola pikir santri agar tidak bertentangan dengan akal sehat dan juga syariat. Kendala mungkin ada, tapi seminimal-minimalnya adalah misi kami adalah merubah sudut pandang santri terhadap suatu permasalahan secara dewasa dan menghilangkan sebagian besar sifat kekanak-kanakan. Yang kelima, merubah cara pandang terhadap tujuan, khususnya kepada para anggota Tashkil, agar lebih termotivasi dan lebih bersemangat dalam melakukan tugasnya untuk kejayaan bersama. Yang keenam, menerapkan reward and punishment, agar setiap para santri memikirkan langkah-langkah ke depannya agar tidak semena-mena terhadap aturan. Reward akan diberikan kepada setiap santri yang dirasa usahanya sudah maksimal. Dan punishment akan diberikan juga kepada santri yang ketahuan melanggar peraturan dan akan diberikan hukuman sesuai dengan peraturan yang akan dibuat nanti. Mungkin segitu saja visi misi saya sebagai calon kandidat Ketua RG Tashkil Masa Jihad 2020-2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firas Fajar Al-Fatih dari kelas 11 IPS. Saya sebagai kandidat Ketua Tashkil RG Masa Jihad 2020 dan 2021 ingin sedikit memberikan materi sebelum nanti mungkin saatnya saya pemilihan. Yang pertama tentang masalah pendidikan yang sedang terjadi di kalangan kita saat ini. Terutama karena masa pandemi seperti ini, kita sangat terhalang untuk mendapatkan edukasi dari para guru, terutama karena kita semua sekolah sekarang berada di rumah. Tentu saja, keadaan ini mempunyai beberapa keuntungan dan juga sedikitnya mungkin keuntungan lebih sedikit daripada tentang keunggulan tentang pelajaran kita ini. Kenapa? Karena untuk belajar sendiri, untuk menjadi pintar, kita tidak perlu untuk jauh-jauh datang ke sekolah karena kita sudah mempunyai banyak media untuk belajar seperti di internet dan juga media-media lainnya. Kenapa? Karena di zaman kita saat ini, seperti kita tahu, media sudah berkembang pesat dan juga teknologi sudah banyak dan internet di Indonesia sudah mulai mencukupi dan juga mulai cepat. Tidak seperti negara-negara lain mungkin yang seberuntung kita. Permasalahannya di sini adalah ketika kita berbicara tentang sebuah pendidikan. Karena bagaimanapun juga pendidikan ada hal mendasar tentang cara mengajar. Oleh karena itu, untuk kita yang sekarang berada di pandemi saat ini, mungkin dibilang cukup tidak beruntung. Karena pendidikan itu hanya bisa diberikan tidak bisa dari jarak jauh. Seperti mungkin kita bisa bertemu satu sama lain di Zoom ataupun lain-lainnya. Cuman masalah di sini adalah pendidikan itu sangat penting, saking pentingnya kita harus memahami bahwa pendidikan kita sekarang ini sedang tidak biasa karena untuk menjadikan pendidikan kita menjadi lebih baik, kita membutuhkan media dan juga tentu saja membutuhkan sentuhan dan bertatapan langsung dengan guru-guru kita. Itulah mengapa pendidikan sangat penting dan kali ini kenapa pendidikan kita dijajah, karena mungkin kita semua sebenarnya tidak patut dibilang pendidikan kita dijajah, tapi yang sebenarnya kita ini kan adalah pendidikan kita sekarang sedang tidak dalam masa yang terbaik dan juga kita hanya bisa berharap mudah-mudahan pendidikan kita bisa menemui jalur yang lain. Mungkin cukup sekian dari saya tidak bisa berkata banyak karena juga kebutuhan waktu dan juga semua hal semacamnya. Nama saya Muhammad Firas Fajar Al-Fatih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nashwa Hanifah Sunia, calon Ketua Ummahatul God 2020-2021 dari kelas 11 NIA. Di sini saya akan memaparkan visi dan misi saya sebagai calon Ketua Ummahatul God. Dalam membentuk visi dan misi Ummahatul God, seyogianya mengandung pada visi dan misi pesantren. Visi saya yang pertama yaitu melahirkan Ummahatul God, generasi Ummahatul God ar-rasikhuna fil ilmi, mu'addibah, mu'allimah, dan mujahidah. Dalam upaya bersama-sama membangun rumah besar Persis, suratun musawwaratun al-Islam wa hikmatul asma.
yaitu gambaran tatanan kehidupan Islam yang terlaksana syariat Islamnya secara Quran Sunnah secara kafah. Lalu misi saya diantaranya yaitu penguatan internal organisasi, yang meliputi penguatan perangkat keorganisasian, pengembangan kultur pengkaderan, yaitu kader yang berwawasan kepersisan. Lalu yang kedua adalah mengembangkan ekspansi, melakukan koordinasi, atau memohon pendampingan dari otonom, baik pembinaan dari HIMI, Pemudi, Persistri, dan Persis. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nasyo Hanifah Sunia, calon Ketua Ummahatul God dari kelas 11 IPA. Menjadi pemimpin tidaklah ringan, ada tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Menjadi pemimpin bukan sesuatu yang harus dibanggakan. Menjadi pemimpin itu artinya harus bisa membawa perubahan. Lantas, akan dibawa kemana perubahan itu? Di zaman serba teknologi, kebanyakan remaja tidak mau berpikir dua kali. Di zaman di mana harus kita raih ar-rosihuna fil ilmi, kebanyakan di antara kita malah sibuk menari. Tapi bukan berarti mustahil jika kita berkeinginan untuk mempunyai akhlak yang baik. Saya, Anda, kita semua memang sama-sama manusia biasa, tapi bukan berarti kita tidak bisa seperti Rasulullah. Tapi tak pernahkah kita menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah? Tak pernahkah kita mendengar kisah para sahabiyah tentang kemuliaan akhlaknya? Maka dari itu, dengar dan baca kisahnya, amati dan tiru akhlaknya. Maka dari itu, kita semua pasti bisa berakhlakul kalimah dan membawa perubahan beretika ke arah yang lebih baik lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Haura Nurbani Saifullah, calon Ketua Ummahatul God dari kelas 11 IPS. Di sini saya akan memaparkan visi dan misi saya. Visi saya ingin menjadikan organisasi sebagai wadah yang produktif bagi para santri. Saya ingin menjadikan Tashkil sebagai tempat untuk mengembangkan bakat dan potensi dari setiap anggotanya, sehingga kami mampu menghasilkan suatu hal yang bermanfaat dengan tetap memegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Misi saya yang pertama adalah saya ingin membangun minat dan semangat para santri terlebih dahulu. Yang kedua, saya ingin membuat program kerja yang mampu diterima dan mampu memberi manfaat, bukan hanya untuk para anggota Tashkil, tetapi juga untuk seluruh santri dan para guru. Lalu, yang terakhir, saya ingin menegaskan pada setiap anggota bahwa dalam setiap pelaksanaan program kerja harus diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Haura Nurbani Saifullah, calon Ketua Ummahatul God dari kelas 11 IPS. Generasi muda memiliki peran dan potensi yang penting bagi kemajuan dan kepemimpinan bangsa. Namun, sebagian besar dari para pemuda itu justru tidak menyadari adanya potensi ini. Terlebih, dengan adanya pandemi corona di tahun ini, memberi efek rasa malas yang kuat sehingga membuat kita menjadi semakin lalai. Karena itu, penting bagi kita para pemuda untuk terus membangun semangat dan tekad yang positif agar bisa terus maju dan berusaha. Bila semua ini telah diasah, besar kemungkinan dengan adanya kepemimpinan dari para pemuda itu akan mampu memberikan sebuah hal besar maupun kecil yang bermanfaat bagi masyarakat dengan memberinya berbagai macam ide yang inovatif serta inspiratif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Sefti Aulia Tresna Putri Irawan dari kelas 11 IPS. Saya sebagai calon kandidat ketua UG. Jika saya terpilih, visi saya mewujudkan sebuah organisasi yang mengedepankan sudut pandang para anggota dan santri dengan memberikan hak kebebasan berpendapat agar terciptanya komunitas yang di dalamnya dapat saling menghargai. Misi saya yang pertama,
memberikan kebebasan kepada para anggota dan santri agar dapat mengembangkan keterampilan dan pola pikirnya sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Yang kedua, merangkul para anggota dan santri agar sejalan dan dapat mengikuti kegiatan yang diadakan oleh sekolah dan organisasi. Yang ketiga, menyelaraskan pikiran para anggota agar dapat sejalan dengan organisasi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Seftia Oleh Tresna Putri Irawan dari kelas 11 IPS. Di sini saya akan memberikan sedikit pendapat saya tentang strategi organisasi dalam masa pandemi ini. Masa pandemi ini mempersulit ruang lingkup kita dalam berorganisasi, sehingga kita dituntut untuk memberikan berbagai macam inovasi yang baru. Menurut saya, kegiatan yang cocok untuk dilakukan di masa pandemi ini adalah membuat sesuatu dengan perantara media sosial, seperti seminar online atau kegiatan amal yang bisa dilakukan di media sosial. Kendala atas kesulitan pada masa pandemi ini lebih sulit daripada tahun-tahun sebelumnya. Maka dari itu, untuk menarik minat para anggota dan santri dibutuhkan usaha yang lebih besar. Cara yang akan saya gunakan untuk menarik minat para anggota dan santri adalah dengan membuka forum diskusi agar kegiatan yang akan diselenggarakan oleh organisasi dapat berjalan dengan lancar. Sekian. Sekian penyampaian visi misi dan orasi dari para calon ketua RGUG. Diharapkan kepada seluruh santri agar memilih dengan sebijak-bijaknya, tanpa ada pengaruh dari luar ataupun keterpaksaan. Pilihlah calon yang menurut kalian akan membawa masa jihad selanjutnya menjadi lebih baik dan mampu mengemban amanah dengan sebaik-baiknya. Karena apa yang kalian pilih saat ini akan menentukan masa depan RGUG ke depannya.